Bab 943. Kekuatan jiwa Ye Yuan mengalir ke Yue Mengli tanpa menghiraukan nyawanya sendiri, berusaha menyelamatkan situasi yang memburuk. Namun, kehidupan Yue Mengli mengalir dengan kecepatan tinggi saat ini. Bahkan jika Ye Yuan mati-matian menyambungkannya, dia tidak berdaya untuk mengubah arus juga. Sialan, jiwa menekan mutiara, bukankah kamu sangat kuat? Cepat selamatkan Lier. Ye Yuan sangat cemas dan tidak bisa menahan kutukan. Pada saat ini, satu-satunya metode yang bisa dipikirkan Ye Yuan adalah mutiara penekan jiwa. Namun, tidak peduli bagaimana dia bersumpah, Soul Suppressing Pearl tidak memiliki reaksi apapun. Segera, kekuatan jiwa Ye Yuan kelelahan penuh, sementara jiwa surgawi Yue Mengli menjadi semakin redup, sudah diambang menghilang. Ye Yuan tidak bisa peduli tentang hal lain. Jiwa surgawinya menjalar ke lautan kesadaran Yue Mengli dengan suara mendesing, menyatu bersama dengan jiwa surgawinya. Dia menuangkan kekuatan asal jiwa surgawi sendiri dengan gila ke jiwa surgawi Yue Mengli, hanya dengan harapan bisa menyelamatkan Yue Mengli. Mencurahkan kekuatan asalnya setara dengan membakar jiwanya sendiri. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan Yue Mengli, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Ye Yuan menggunakan hidupnya sendiri sebagai harga untuk menyelamatkan Yue Mengli di sini. Benar saja, di bawah tindakan Ye Yuan yang hampir gila ini, jiwa surgawi Yue Mengli akhirnya memulihkan vitalitas dan mengembun bersama sekali lagi. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kekuatan asalnya mengalir ke jiwa surgawi Yue Mengli dengan lebih sedikit mengindahkan hidupnya. Untuk sesaat, jiwa surgawi dua orang mulai bergabung bersama dalam harmoni yang sempurna. Ye Yuan, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Akhirnya, Yue Mengli pulih beberapa kesadaran dan menemukan tindakan gila Ye Yuan, dan tanpa sadar menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat jelas apa yang dilakukan Ye Yuan ini menandakan. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia berseri-seri dan berkata, membiarkanku melihatmu mati, aku tidak bisa melakukannya. Jangan pedulikan aku, teruslah memutar seni pembagi roh aliran tinta dan memecah jiwa surgawi. Cepat, kalau tidak, kita berdua akan mati. Yue Mengli menggertakkan giginya dengan erat. Jantungnya meneteskan darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa mengolah seni Dividing Spirit Ink Flow, hasil akhirnya benar-benar seperti ini. Jika dia sudah lama mengantisipasi kesimpulan ini, dia lebih baik mati daripada mengolahnya. Tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Jika dia ragu-ragu, mereka berdua harus mati. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan pembagian jiwa surgawi sesegera mungkin. Dengan cara ini, Ye Yuan tidak perlu lagi menuangkan kekuatan asal padanya. Air mata Yue Mengli seperti mereka menghancurkan bendungan, mengalir tanpa henti. Saat air mata mengalir di wajahnya, dia memutar Ink Flow Spirit Dividing Art, mempercepat visi jiwa dewa. Pada saat ini, rasa sakit dari pemisahan jiwa surgawi tidak dapat menandingi 1/10.000 sakit hatinya. Yue Mengli merasa seperti seseorang membawa pisau, dan mencungkil pisau daging hatinya demi pisau. Secara bertahap, jiwa surgawi Yue Mengli menjadi semakin tebal, sedangkan jiwa surgawi Ye Yuan menjadi semakin redup. Hidupnya dengan cepat memudar. Tiba-tiba, seluruh tubuh Yue Mengli bergetar. Jiwa surgawinya akhirnya terbagi menjadi dua. Pil pemisah jiwa dan kekuatan asal Ye Yuan sedang memperbaiki lukanya dengan hiruk-pikuk. Ye Yuan, cepat berhenti. Yue Mengli merasa seperti hampir mati lemas, berteriak serak. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Jiwa surgawi ilusi Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir, Lier, aku tidak percaya itu bisa melihatku mati. Yue Mengli membeku. Dia belum mengetahui apa yang sedang terjadi ketika dia tiba-tiba merasakan buram di depan matanya, dan dia tiba-tiba berakhir dalam kegelapan. Tiba di hamparan ruang gelap ini, Ye Yuan akhirnya menghela napas lega, memisahkan dirinya dari jiwa surgawi Yue Mengli. Ye Yuan, apa kamu baik-baik saja? Yue Mengli masih merupakan kekacauan saat ini. Tidak? Tunggu, itu pasti dua masa kekacauan. Suara itu berasal dari dalam kekacauan. Tubuh Ye Yuan sudah pingsan seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Tiba di sini, kita berdua sudah aman. Cepat memutar Ink Flow Spirit Dividing Art dan memulihkan tubuh utama kamu, kata Ye Yuan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Yue Mengli masih menurutinya. Tepat pada saat ini, motes cahaya neon muncul di dalam ruang gelap, mirip dengan galaksi yang gemerlapan, terlalu indah untuk diterima sekaligus. Segera,
Yue Mengli pulih ke penampilan tubuh aslinya, dan benar-benar menjadi penampilan dua Yue Mengli. Hanya untuk melihat Yue Mengli membacakan mantra diam-diam. Salah satu tokoh langsung berlarian ke tubuh lain, dan benar-benar menyatu menjadi satu. Melihat situasinya, Ye Yuan memaksakan sebuah senyuman dan berkata, akhirnya berhasil. Di masa depan, kamu tidak akan harus menderita rasa sakit dari jiwa surgawi yang merobek lagi. Tapi Yue Mengli tidak peduli tentang ini. Dia maju untuk mendukung Ye Yuan dan menegur, kamu terlalu gegabah. Mengeluarkan begitu banyak kekuatan asal sekaligus, kamu akan mati. Jika kamu mati, apa gunanya aku hidup sendirian? Ketika Ji Qingyun, Yue Mengli sudah diliputi kesedihan sampai-sampai ingin mati. Pada saat itu, dia masih tidak memiliki apa-apa dengan Ji Qingyun. Sekarang dia mendapatkan pengakuan Ye Yuan, itu dianggap diam-diam menjanjikan dirinya untuk hidup. Jika Ye Yuan meninggal, dia pasti akan mengikuti dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, saya katakan sebelumnya, kita akan mencapai puncak bersama. Jika Anda mati dulu, bahkan jika saya berkeliaran di alam surgawi tanpa halangan, apa gunanya? Meskipun saya tidak terlalu yakin, saya tahu bahwa itu akan menyelamatkanku. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan menyeretmu juga. Petik 2. Mata Yue Mengli berkedip, dan dia berkata dengan penuh rasa ingin tahu, apa-apaan ini? Di mana kita? Sepertinya, jiwa-jiwa surgawi kita di penjara. Tempat ini adalah ruang Soul Suppressing Pearl. Sedangkan untuk apa itu, aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Namun, itu harus menjadi benda surgawi yang sangat luar biasa, kata Ye Yuan. Pada saat ini, cahaya neon yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar bergerak, dan menyerbu ke arah Ye Yuan di sini. Lampu neon langsung mendarat di Ye Yuan, dan benar-benar membiarkan tubuhnya mengembun lagi. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini, Yue Mengli yang selalu tenang tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar. Ini, sungguh ajaib. Lampu-lampu neon ini benar-benar dapat mengisi kekuatan asalmu. Yue Mengli berkata dengan heran. Kekuatan asal jiwa surgawi itu mirip dengan esensi darah seniman bela diri, keberadaan yang paling esensial. Lebih jauh lagi, setelah kekuatan asal roh surgawi habis, bahkan lebih sulit untuk mengisi daripada esensi darah. Ye Yuan benar-benar kehabisan kekuatan asalnya untuk menyelamatkannya dan sudah mencapai titik di mana minyak habis, dan lampu sudah kedaluarsa, mungkin untuk mati kapan saja. Tapi lampu neon ini benar-benar secara langsung mengisi kembali kekuatan asal Ye Yuan. Adegan ini terlalu ajaib. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini bukan apa-apa. Terakhir kali, jiwa surgawi saya praktis hancur berkeping-keping, dan Soul Suppressing Pearl membantu saya memulihkannya. Yue Mengli terkejut dan memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap keajaiban mutiara penekan jiwa ini. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengalami insiden berbahaya sebelumnya. Ye Yuan melihat bahwa dia penasaran dan menceritakan masalah bertemu Viengot Jialan di Boneyard, membuat Yue Mengli terkejut tanpa henti. Sebenarnya ada benar-benar ras iblis di dunia ini. Dewa raksasa muncul, badai pertumpahan darah besar mungkin akan diaduk di dunia surgawi. Yue Mengli berkata dengan cemas. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, tetapi berkata dengan senyum pahit, apa yang membuatku sakit kepala sekarang adalah, bagaimana kita harus keluar. Terakhir kali, aku terjebak untuk waktu 1 tahun penuh. Previous, bab 944. 1 tahun. Lalu ketika kita pergi, bukankah bunganya sudah menguning? Yue Mengli berkata dengan kaget. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, bagaimanapun, aku tidak bisa mengendalikan ruang ini sama sekali. Ketika kita keluar sepenuhnya adalah panggilannya. Yue Mengli tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang keagungan jiwa menekan mutiara ini. Dia tahu bahwa cara Ye Yuan sangat tangguh. Dalam hal pencapaian di bidang jiwa surgawi, dia adalah orang tertinggi alam surgawi. Bahkan dia tidak bisa melakukan apa-apa juga, menunjukkan bahwa jiwa penekan jiwa ini sungguh luar biasa. Retak, retak, di dalam ruang gelap, tiba-tiba, kilat melintas dan guntur bergemuruh. Baut petir merasuki seluruh area ruang dan benar-benar membentuk lautan petir. Melihat adegan ini, ekspresi Yue Mengli menjadi sangat buruk. Kekuatan petir yang kuat, Yue Mengli berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan berkata, jika dugaan saya benar, jika kita bisa menahan baut pembaptisan petir ini, kita harus bisa keluar. Yue Mengli membeku dan berkata dengan heran, baut petir ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan bahkan kesusahan surgawi. Masuk ke dalam, jiwa kita akan hancur. Ye Yuan tersenyum. Sosoknya bergerak,
dan dia langsung memasuki lautan petir. Saat dia memasuki lautan petir, seluruh tubuh Ye Yuan segera diselimuti oleh lebih dari selusin petir, menempatkan seluruh tubuhnya dalam keadaan lumpuh, dan dia tidak bisa menahan napas karena sakit. Ye Yuan tidak menghindar atau menghindari. Dia hanya membiarkan baut-baut itu mengepungnya. Ketika Yue Mengli melihat adegan ini, dia tanpa sadar bergidik. Namun, dia mengambil napas dalam-dalam dan juga terjun ke lautan petir. Swoosh, swoosh. Petir langsung menyelimuti Yue Mengli, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan menghilang. Tapi melihat Ye Yuan menggertakkan giginya dan bertahan, amarah keras kepala Yue Mengli menyala juga, dan benar-benar menggertakkan giginya dan menahannya tanpa membuat suara. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Yue Mengli merasa seperti jiwa surgawinya sudah lemah hingga ekstrim, benar-benar diambang menghilang. Tetapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan petir itu langsung masuk ke dalam tubuhnya, dan benar-benar mulai memelihara jiwa surgawinya. Segera, Yue Mengli merasakan bahwa roh surgawinya cepat pulih. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya, hanya untuk melihat Ye Yuan saat ini agak jauh, menatapnya dengan senyum lebar. Bagaimana? Apakah kamu merasa bahwa kondisimu baik secara tiba-tiba? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Yue Mengli terkejut dan tidak dapat membantu memeriksa jiwa surgawinya, menemukan keheranannya bahwa jiwa surgawinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini, apa yang terjadi di sini? Yue Mengli berkata dengan kaget. Ini sepertinya semacam temperamen. Selama kita lulus ujian, akan ada panen yang tak terduga, kata Ye Yuan. Karena tidak yakin, Yue Mengli berkata, jika kita tidak dapat lulus ujian, apakah jiwa kita benar-benar menghilang? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak akan. Tapi selama kita tidak lulus tes selama sehari, kita akan selalu terjebak di sini. Ye Yuan memiliki pengalaman dibaptis dengan penindasan kehendak sebelumnya. Menggabungkan dengan lautan petir kali ini, ia menyimpulkan beberapa aturan ruang gelap. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lautan petir ini, semakin dalam kita pergi, semakin besar dampaknya pada jiwa surgawi. Selama kita bekerja bersama dengan satu hati, apa bedanya? Wajah Yue Mengli sedikit memerah. Mengangguk kepalanya, dia mengulurkan tangannya dan memegang Ye Yuan. Kedua orang menuju ke kedalaman samudera petir berdampingan. Kompetisi 16 Bright Moon kompetisi, menarik perhatian banyak orang. Zuo Bufan meninggalkan orang-orang jauh di belakang dalam debu, mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, dan sudah memimpin untuk mendapatkan tempat final. Dan tempat lainnya muncul antara Lin Chao dan Zhou Yan. Orang bisa mengatakan bahwa Zhou Yan dan Lin Chao, dua orang ini, keduanya adalah kuda hitam dari kompetisi bulan cerah kali ini. Sebelum ini, Zhou Yan baru saja menerobos ke Dao mendalam realem. Di antara seniman bela diri jenius ini, ia bisa dikatakan berada di bagian bawah laras. Tapi dia mengandalkan Fasun Flameheart Pupil, menurunkan Bai Han, dan mendapatkan kualifikasi semifinal. Adapun Lin Chao, dia bahkan lebih merupakan kuda hitam di antara kuda hitam. Semua orang berpikir dia beruntung, dan itulah caranya dia bisa masuk 16 besar. Tidak ada yang menyangka kekuatannya benar-benar menakutkan. Menghadapi Tang Yu di babak pertama, Lin Chao sebenarnya hanya menggunakan 10 gerakan untuk mengalahkan lawan dan masuk 8 besar. Melawan Jiang Yancai di babak kedua, Lin Chao juga hanya menggunakan 10 gerakan. 2 putaran, keduanya menggunakan 10 gerakan, mengalahkan dua seniman bela diri jenius Dao tingkat pertama yang rapi dan rapi. Dengan ini, itu mengejutkan semua orang. Semua orang menyadari bahwa pemuda yang tidak dikenal ini tampaknya tidak sesederhana itu. Orang harus tahu bahwa Tang Yu dan Jiang Yancai adalah kedua talenta muda yang ketenarannya menyebar jauh dan luas di alam surgawi. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Tapi Lin Chao, dengan hanya puncak budidaya Paseles tingkat ke-9, mengalahkan mereka berturut-turut. Sekilas kekuatannya jelas. Perbedaan antara Dao mendalam realem dan Paseles realem bukan hanya sedikit. Dao realem adalah batas puncak seniman bela diri Divine Realm. Banyak seniman bela diri jenius yang tiada bandingnya tidak mampu melompati Paseles Realm, dan melangkah ke Dao realem. Langkah ini sangat sulit untuk dilewati. Mereka yang mampu mengambil langkah ini semuanya jenius di antara para jenius. Tang Yu orang-orang ini, meskipun usia mereka semua sangat muda, mereka dapat mengambil langkah ini. Ini, dengan sendirinya, menggambarkan banyak masalah. Tapi mereka masih dikalahkan di tangan Lin Chao. Selanjutnya, Lin Chao hanya menggunakan 10 gerakan untuk 2 pertempuran. Pada saat ini,
Zhou Yan juga tidak berani sedikit pun ceroboh saat menghadapi Lin Chao. Lin Chao memandang Zhou Yan dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Tuan muda keluarga Zhou, saya tahu Anda menyukai Yue Mengli. Tapi saya menyarankan Anda menyerah. Yue Mengli adalah milikku, milik Lin Chao." Wajah Zhou Yan jatuh, dan dia berkata dengan marah, menunggu kematian. Api menyala di pupil mata Zhou Yan. The Fasun Flameheart pupil tiba-tiba meletus. Setelah berhasil menembus dao mendalam, murid Fasun Flameheart Zhou Yan mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan seni okularnya adalah kebaikan, tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Diprovokasi oleh Lin Chao, Zhou Yan saat ini sangat marah. Melepaskan langkah, itu sebenarnya akan membuat Lin Chao mati. Bang, bang, bang. Tempat Lin Chao berdiri mengeluarkan serangkaian suara ledakan yang kuat. Di bawah pengaruh Fasun Flameheart pupil, Grand Array bergetar. Zhou Yan melihat bahwa Lin Chao benar-benar menghindari sedikit pun, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan mencibir dingin, bodoh. Untuk berani menerima Fasun Flameheart murid secara langsung, hanya mencari kematian. Tapi untuk berani membuat pernyataan kurang ajar tentang Li Er, kematian tidak cukup. Petik 2. Asap yang terbentuk dari ledakan secara bertahap menyebar, mengungkapkan sosok Lin Chao. Itu hanya untuk melihat dia dengan ringan menepuk debu di tubuhnya, berkata dengan tenang, semua orang mengatakan bahwa Fasun, Bright Moon, seni mata kedua kota ini tak tertandingi. Melihatnya hari ini, sepertinya itu juga tidak lebih dari ini, komentar tidak sopan. Bagaimana saya berbicara dengan wanita saya, itu bisnis saya. Jangan khawatir, saya akan menyayangi Nona Li Er dengan penuh kasih. Petik 2. Lin Chao menepisnya dengan santai seolah-olah Yue Mengli sudah secara resmi memutuskan untuknya. Murid Zhou Yan mengerut. Sebenarnya tidak ada sedikit pun luka di tubuh Lin Chao. Murid Fasun Flameheart-nya benar-benar tidak bisa bahkan membahayakan Lin Chao. Jangan kurang ajar. Li Er adalah milikku, tidak ada yang bisa merebutnya. Kamu Yuan tidak bisa, kamu juga tidak bisa. Zhou Yan meraung, kedua mata tiba-tiba berubah warna menjadi merah darah. Tiba-tiba, api keras membentuk sangkar, yang menutupi Lin Chao sepenuhnya di dalam. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Gemuruh. Zhou Yan belum punya waktu untuk bahagia ketika suara keras ditransmisikan. Kandang apinya benar-benar memiliki lubang besar meledak oleh Lin Chao. Selanjutnya, kekuatan sisa kekuatan satu pukulan tidak berkurang, terbang langsung ke Zhou Yan. Bab 945. Bang! Zhou Yan tertangkap basah dan langsung dikirim terbang keluar arena dengan satu pukulan ini. Semua orang melihat adegan ini dengan syok yang tak ada habisnya. Dari mana asal Lin Chao ini? Dia terlalu kuat. Sialan, sialan, sialan. Zhou Yan dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dengan kekalahan ini, dia kehilangan kesempatan untuk bersaing untuk Yue Mengli. Dia awalnya berpikir untuk benar-benar menghancurkan Ye Yuan, kemudian menikahi Yue Mengli kembali ke rumah. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bahkan tidak masuk ke final. Aku berpikir betapa kuatnya murid Fasun Flameheart pada awalnya, tidak berharap bahwa Tuan Muda Zhou akan terlalu lemah untuk menerima satu pukulan. Sepertinya kesenangan terbesar perjalanan ini akan menikahi Beauty Yue di rumah, Lin Chao kata dengan sangat arogan. Mengenai Lin Chao yang sombong seperti itu, banyak orang tidak tahan melihatnya. Tetapi kekuatannya ditempatkan di sini, benar-benar tidak banyak yang mampu mengalahkannya. Dibandingkan dengan yang lain, asal Lin Chao terlalu misterius. Bahwa aula bela diri suci apapun tidak pernah terdengar. Jika Yue Mengli menikah dengan orang seperti itu, mereka jelas tidak mau. Hari kedua, hari final. Sang juara akan bersaing dengan Ye Yuan untuk kepemilikan akhir. Zuo Bufan berdiri di arena, mantap dan tenang, dengan sikap cukup ahli dari satu generasi. Skypool Celestial Empire adalah tanah yang sangat suci dengan fondasi yang sangat dalam. Nenek moyang mereka pernah menghasilkan banyak pembangkit tenaga dewa alam sebelumnya. Zuo Bufan sebagai penerusnya, betapa kuatnya kekuatannya secara alami berjalan tanpa berkata. Sebaliknya, Lin Chao tampak keras kepala dan sulit diatur, bahkan memiliki sedikit kesan jahat dan kejam, membuat orang sangat benci. Meskipun semua orang tidak bisa mendapatkan Yue Mengli, mereka semua berharap dari lubuk hati mereka bahwa Yue Mengli tidak akan menikah dengan orang seperti ini. Untuk beberapa waktu, suara-suara bersorak dan ruting semua untuk Zuo Bufan. Sekelompok orang bodoh ini, apakah mereka berpikir bahwa dengan bersorak untuk Zuo Bufan itu, dia tidak akan kalah?
Lin Chao bahkan belum mengeluarkan sepersepuluh dari kekuatannya sampai sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Zuo Bufan itu adalah, dia hanya bisa menjilat sepatunya untuknya. Di antara kerumunan, di sudut yang tidak mencolok, seorang pria parubaya dengan pakaian aneh berkata. Zuo Bufan sama sekali bukan target Lin Chao. Ye Yuan yang keluar terakhir adalah tujuan terbesarnya kali ini, kata orang lain. Omong-omong, benar-benar meremehkan Ye Yuan Pang ini pada waktu itu. Saya tidak berharap bahwa dia tumbuh begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun ini, dia sebenarnya sudah menerobos ke Passeles Realm. Tapi kali ini, Lin Chao tidak boleh bisa menjatuhkan bola, kan? Jawab seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam. Pria berpakaian hitam ini justru orang yang memanipulasi ayah dan anak Zhao Tianyin Fierce Gale World. Tentu saja, bahkan jika Ye Yuan ada di sini, dia juga tidak akan mengenalinya. Beberapa orang ini jelas bersama, semua berasal dari tempat yang disebut Divine Martial Hall. Di antara beberapa orang ini, ada seorang pria parubaya yang usianya sedikit lebih tua, tampak agak berkepala dingin. Perjalanan ini, tujuan kita adalah murid surgawi Sun Moon. Bocah bernama Ye Yuan itu hanya karakter kecil yang tidak penting. Belakangan, bicara dengan Lin Chao, katakan padanya untuk tidak menyebabkan komplikasi. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi beberapa orang di belakang berubah ketakutan ketika mereka mengakui, ya, Jenderal Suci Hantong. Pria yang bernama Hantong ini sebenarnya adalah Jenderal Suci kekuatan misterius itu. Kekuatan seorang Jenderal Suci adalah margin yang lebih besar lebih kuat daripada pengikut suci. Sementara mereka berbicara, Zuo Bufan dan Lin Chao yang berada di atas ring sudah terkunci dalam pertempuran. Kekuatan Zuo Bufan memang bukan yang bisa dibandingkan dengan Zhou Yan dan yang lainnya. Demikian pula tingkat pertama Dao mendalam, setiap gerakan dan sikap Zuo Bufan kedap air. Bahkan jika Lin Chao sangat kuat, dia tidak bisa mendapatkan sedikit pun keuntungan. Kedua belah pihak benar-benar berjuang sampai tidak ada yang bisa menang. Tombak Luofu Divine. Kedua orang itu berada di tengah pertempuran sengit ketika Zuo Bufan yang bertangan kosong itu tiba-tiba mengeluarkan tombak panjang. Gemuruh. Lin Chao tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung dipaku ke arena oleh kekuatan tombak ini. Ini adalah tombak Luofu Divine. Teknik bela diri Divine Dao Surgawi Skypull Kekaisaran. Zuo Bufan memang menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Dikatakan bahwa Luofu Divine Spear hanya dapat mulai berkultivasi di alam mendalam Dao. Selain itu, kesulitan mengolahnya sangat tinggi. Saya tidak berpikir Zuo Bufan sebenarnya sudah belajar Sayate. Di tangannya adalah artefak suci kelas Transcendent, Heavenly Origin Howling Cloud Spear, kan? Teknik bela diri ini ditambah dengan artefak suci kelas Transcendent, kekuatannya tak tertandingi. Dengan ini, Lin Chao ditakdirkan untuk kalah. Meskipun sudah tidak ada lagi pembangkit tenaga dewa alam di dunia ini, masih ada beberapa warisan alam dewa. Seperti Skypull Celestial Empire, negeri super suci semacam ini dengan fondasi dalam, Divine Arts, teknik bela diri Divine Dao, mereka semua memiliki warisan. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Setelah dilepaskan, kekuatannya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan teknik bela diri tier 9. Kecuali, kekuatan sebenarnya dari teknik bela diri Dao Dao, hanya pembangkit tenaga listrik dewa alam yang bisa melepaskan mereka. Bahkan jika Dao mendalam realem seniman bela diri mengolah mereka, mereka hanya bisa mengeluarkan beberapa memo. Orang-orang di bawah panggung semua sangat bersemangat ketika mereka melihat tombak Zuo Bufan berhasil. Namun, Zuo Bufan sendiri, wajahnya ditutupi lapisan es. Dia sudah mengumpulkan kekuatan serangan ini untuk waktu yang lama sekarang, tapi Lin Chao masih menetralkan sebagian besar pasukan, menghindari bagian vitalnya. Kartu trufnya sudah terbuka, sedangkan kartu truf Lin Chao masih belum terbuka. Memang, Lin Chao perlahan merangkak berdiri. Meski agak compang-camping, tidak ada luka yang terlalu parah. Memang layak menjadi murid tanah suci, untuk benar-benar bisa melukaiku. Tapi hanya ini dan tidak lebih. Lin Chao mengatakannya dengan sangat mencemooh. Sebuah pisau melengkung muncul di tangan Lin Chao. Saat pisau melengkung muncul, gelombang kisangwinari cepat menyebar, mengejutkan orang-orang ke inti. Artefak suci kelas Transcendent. Hanya apa faksi Aula Martial Surgawi ini, untuk benar-benar memiliki artefak suci kelas Transcendent yang begitu kuat? Seseorang berseru kaget. Lin Chao memandang Zuo Bufan dan berkata dengan senyum ringan, karena kamu menggunakan teknik bela diri Dao Dao, maka aku akan menggunakan teknik bela diri Dao Dao juga.
Mari kita berkonfrontasi dan melihat teknik bela diri Divine Dao siapa yang lebih mengesankan. Petik 2. Lin Chou mengatakannya dengan santai, tapi ada gelombang kejutan ketika jatuh ke telinga orang lain. Apa, Lin Chou tahu teknik bela diri Divine Dao juga? Bagaimana ini mungkin? Pasukan yang memiliki teknik bela diri Dao hanya sedikit. Terlepas dari 8 tanah suci super besar, itu dapat dihitung dengan satu tangan. Latar belakang seperti apa aula bela diri suci ini? Artefak suci tingkat transenden, teknik bela diri Dao, Lin Chou ini terlalu misterius. Jika dia mengalahkan Zuo Bufan, bagaimana hasilnya nanti? Semua orang sudah tidak berani berpikir. Hanya kisah Winari pada bilah melengkung itu membuat semua orang merasa tidak nyaman. Jika Yue Mengli menikah dengan seseorang seperti ini, maka keluarga Yue akan benar-benar salah. Ekspresi Zuo Bufan sangat suram, dan dia sudah diam-diam mengumpulkan energi esensi. Tapi lawannya, Lin Chou, tampaknya bisa dengan mudah menyelesaikan masalah apapun. Saat momentum pedang naik, seluruh orangnya berubah menjadi awan asap hijau, pergi untuk Zuo Bufan. Pada saat yang sama, Zuo Bufan juga mengumpulkan kekuatan untuk serangan. Luofu Divine Spear ditampilkan sekali lagi. Gemuruh. Dua sosok bertabrakan dengan sengit. Lampu pedang berwarna merah darah benar-benar mengalahkan tombak Luofu Divine. Momentum bila itu mirip dengan kekuatan yang luar biasa, membawa momentum yang tak tergoyahkan dan mengesankan, dan menebas Zuo Bufan. Di bawah panggung benar-benar hening. Pengganti tanah suci super benar-benar dikalahkan, hilang dari seorang pemuda yang bukan tokoh terkenal. Pria muda ini yang berasal dari Divine Martial Hall, tidak hanya dia memegang artefak suci kelas transenden di tangannya, dia bahkan memiliki teknik bela diri Divine Dao. Mungkinkah aula bela diri suci ini adalah tanah suci super tertutup? Bab 946. Di Yue Family Inner Hall, dua pria parubaya duduk saling berhadapan. Ekspresi Yue Jianqiu agak jelek, dengan kerutan yang tidak pernah meninggalkan wajahnya. Brother Zhou, aula marsial surgawi ini, bagaimana menurutmu? Yue Jianqiu berkata. Sulit untuk mengatakannya. Melihatnya sekarang, kekuatan balai bela diri suci ini tampaknya tidak lemah. Mungkin, bukan yang kamu dan aku sanggup memprovokasi. Jika saudara muda Yue sudah lama tahu tentang hari ini, mengapa bertindak seperti itu pada waktu itu? Jika Anda menikahi Li Er dengan Yan Er sejak lama, di mana akan ada begitu banyak masalah? Petik 2. Yang berbicara justru adalah penguasa kota Fasun City, Zhou Jia. Mendengar Yue Jianqiu bertanya tentang masalah balai bela diri suci, Zhou Jia tidak bisa menahan diri untuk menegur pihak lain. Yue Jianqiu menghela nafas dan berkata, bagaimana ini bisa Yue tidak tahu perasaan Yan Er? Hanya saja temperamen Li Er, kau sadar juga. Hatinya tidak pada Yan Er sama sekali. Jika dia menekan ke sudut, dia akan pergi untuk saling menghancurkan. Petik 2. Zhou Jia menembak Yue Jianqiu dengan tatapan tajam dan mendengus dingin. Tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ingin disalahkan, ia harus menyalahkan putranya karena gagal memenuhi harapan. Berada dalam posisi yang menguntungkan selama bertahun-tahun dan bahkan tidak bisa mendapatkan hati Yue Mengli. Mengenai persatuan Zhou Yan dan Yue Mengli, kedua keluarga senang melihat hal itu terjadi. Selain dari dalam Fasun Bright Moon Realm, sebenarnya masih ada cara lain untuk mendapatkan Sun Moon Heavenly Pupil, yaitu penyatuan dari Fasun Flame Heart Pupate bawaan dan Moonlight Heavenly Eye bawaan. Selama bertahun-tahun, keluarga Zhou dan keluarga Yue sangat jarang memiliki dua jenis tubuh roh bawaan ini muncul sebelumnya. Bahkan jika mereka melakukannya, itu juga sangat jarang muncul pada generasi yang sama. Tidak ada yang mengira bahwa ketika mencapai generasi ini, dua jenis tubuh roh ini muncul di dua keluarga pada saat yang sama. Oleh karena itu, Zhou Jia dan Yue Jianqiu dengan cepat menjadi mitra, ingin menjodohkan Zhou Yan dan Yue Mengli. Zhou Yan sering datang ke keluarga Yue sejak muda dan berbaur bersama dengan Yue Mengli. Kecuali, saat kedua orang itu berangsur-angsur tumbuh, Yue Mengli perlahan-lahan menjauh dari Zhou Yan. Terutama setelah Yue Mengli melihat King Yunzi, hatinya tidak lagi memiliki ruang untuk orang lain juga. Zhou Yan dengan kejam mengejar Yue Mengli tanpa hasil tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan akan dikenakan biaya setengah jalan. Dengan ini, Zhou Yan memiliki harapan yang lebih kecil. Sebenarnya, keluarga Yue melakukan kompetisi bulan cerah ini, Zhou Jia agak berterima kasih sebelumnya. Zhou Yan menerobos ke Dao Realm, murid Fasun Flame Heart-nya terbangun sepenuhnya, kekuatannya meningkat dengan berlipat. Selama dia mendapatkan tempat pertama, dia bisa menikahi Yue Mengli kembali ke rumah dengan benar dan benar. Mengenai Zuo Bufan,
Zhou Jia sebenarnya sudah merencanakannya dengan baik. Dia percaya bahwa selama dia membayar harga yang memadai, dia benar-benar bisa membiarkan Zhuo Bufan melempar korek api. Pemenang terakhir masih akan menjadi Zhou Yan. Tapi tidak menyangka bahwa Lin Chao akan mengisi setengah jalan lagi. Dengan ini, kedua keluarga berada dalam situasi yang canggung. Jika orang yang menang, pada akhirnya, adalah murid beberapa faksi utama, Yue Jianqiu tidak akan bertindak terlalu jauh untuk menarik muka yang panjang. Tapi asal-usul Lin Chao ini tidak jelas. Melihat dari kekuatan yang dia perlihatkan, aula bela diri suci ini pasti akan menjadi seorang Leviathan. Menuju faksi kuat yang tidak diketahui seperti itu, bagaimana mungkin Yue Jianqiu tidak khawatir? Jika Lin Chao terus mengalahkan Ye Yuan, maka bukankah itu akan mendorong putrinya ke lubang api? Sekarang sudah sampai pada ini, opsi apa lagi yang masih ada? Hanya ada harapan yang dipercayakan kepada Ye Yuan bocah itu. Hanya saja dia hanya alam tingkat Paseles pertama. Dalam pandangan saya, hampir tanpa peluang untuk menang. Saya pikir Anda, sebaiknya kamu membuat persiapan untuk mengingkari kata-katamu setelah Lin Chao menang. Hanya dengan cara ini, kamu mungkin harus menyinggung aula bela diri suci itu. Zhou Jia memikirkannya berulang-ulang dan muncul dengan ide buruk. Keributan kompetisi bulan cerah meledak begitu besar, bahkan penerus tanah super suci terkejut. Setelah mengingkari, ia akan ditertawakan oleh para ahli. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tapi setelah Ye Yuan membawa Lier ke dalam pengasingan tertutup, sudah lebih dari 10 hari. Mereka masih belum keluar dari pengasingan sampai sekarang. Besok, mereka tidak akan gagal membuatnya tepat waktu, kan? Yue Jianqiu berkata dengan ragu-ragu. Zhou Jiao terdiam. Perkembangan urusan tampaknya agak menyimpang dari rencana semula. Jika mereka benar-benar tidak bisa, hanya ada paksa mengasingkan diri mereka. Kata Zhou Jia. Tidak mungkin. Bagaimana jika mereka saat ini berada pada titik kritis perawatan, bukankah itu akan merusak masalah penting? Yue Jianqiu berkata. Dua kepala keluarga besar mendiskusikan hal itu. Pada akhirnya, mereka juga tidak mengambil keputusan. Di lautan petir, Ye Yuan dan Yue Mengli berbaris maju ke depan, dan sudah berjalan sejauh 90.000 kaki. Jari-jari lautan petir adalah jarak 100.000 kaki. Masih ada 10.000 kaki, dan mereka berdua dianggap telah berjalan sampai akhir. Jika seseorang ada di sini, mereka akan dapat menemukan bahwa di sekitar Ye Yuan dan Yue Mengli, masa suci cahaya halo benar-benar muncul, bersinar dengan cemerlang. Ini membuat mereka terlihat seperti dewa-dewa tinggi dan perkasa. Baut petir yang ganas ini, setelah memasuki bentangan halo cahaya ini, akan menjadi sangat lembut. Awalnya berpikir bahwa jalan ini sangat bergelombang. Tidak menyangka bahwa kita berdua, kamu dan aku, berjalan beriringan, sebenarnya sangat mudah. Yue Mengli menatap Ye Yuan, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Menerima pembaptisan petir beberapa hari ini, jiwanya yang surgawi menguat beberapa kali. Dua jiwa surgawi yang terbelah sebenarnya sudah tumbuh ke ukuran aslinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya juga tidak pernah berpikir bahwa dua jiwa surgawi kita benar-benar menghasilkan resonansi. Ini memperkuat kekuatan jiwa kita 100 kali. Bahkan jika lautan petir ini ingin membuat kita terluka, ia tidak dapat melakukannya. Pada hari itu, tidak lama setelah Ye Yuan dan Yue Mengli berpegangan tangan, menghadapi baptisan petir, hati kedua orang itu terhubung dalam kesesuaian, dan jiwa surgawi mereka benar-benar menghasilkan resonansi. Selama mereka berdua bersama, kekuatan jiwa mereka akan meningkat 100 kali lipat. Dengan cara ini, baptisan kilat kepada mereka menjadi sangat mudah. Bahkan untuk Ye Yuan, itu juga pertama kalinya dia merasakan perasaan magis semacam ini. Dia sangat menikmatinya. Yue Mengli berkata dengan sedikit senyum, kalau bukan karena kakak Yuan mengabaikan hidup dan mati Anda, membantu saya melewati rintangan yang sulit dengan kekuatan asal Anda, mungkin tidak akan semudah itu bagi kami berdua untuk ingin menghasilkan resonansi jiwa surgawi. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengapa membuat perbedaan antara Anda dan saya? Jiwa surgawi beresonansi hal semacam ini, meskipun Ye Yuan sadar, tingkat kesulitannya bukanlah jenis biasa yang tinggi. Kedua orang yang beresonansi haruslah dua hati bergabung bersama dan tahu apa yang dipikirkan satu sama lain, seolah-olah mereka adalah satu tubuh, agar berhasil. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk ingin mencapai langkah ini. Beberapa sahabat Dao adalah suami dan istri selama beberapa ribu tahun dan tidak dapat mencapai langkah ini. Tingkat kesulitan bisa dibayangkan. Namun,
Ye Yuan membantu Yue Mengli untuk membagi jiwa surgawi dengan kekuatan asalnya sebelumnya. Kedua jiwa surgawi mereka sebenarnya sudah dalam harmoni yang sempurna, tanpa perbedaan satu sama lain lagi. Saat itu ketika mereka berpegangan tangan, seolah-olah kedua orang itu dikejutkan oleh listrik, dua jiwa dewa langsung terhubung. Seketika itu, ada kamu di dalam aku di dalam kamu. Tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa memisahkan mereka lagi. Petir kejam itu benar-benar terlalu lemah untuk berdiri dalam persaingan di depan resonansi jiwa surgawi dua orang. Dalam sekejap, final tiba. Tapi Ye Yuan dan Yue Mengli masih belum keluar dari pengasingan. Pertempuran Ye Yuan dan Lin Chao telah diantisipasi oleh jutaan orang. Jadi di bawah arena, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya sudah berkumpul. Kekuatan Lin Chao, mereka sudah melihatnya. Tapi Ye Yuan yang misterius itu, orang macam apa dia, mereka ingin mengetahuinya. Hanya saja saat itu perlahan-lahan diakali, Ye Yuan masih tidak muncul. Di atas panggung, Lin Chao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang Yue Jianqiu sambil tersenyum dan berkata, Tuan Kota Mulia, 2 jam telah berlalu sejak awal pertandingan. Bahwa Ye Yuan terus gagal muncul. Mungkinkah itu, keluarga Yue ingin melakukannya banyak orang terus menunggu. Petik 2. Bab 947. Yue Jianqiu sedang mengendarai harimau dan merasa sulit untuk turun sekarang. Karena diperas oleh Lin Chao seperti ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang pasti adalah bahwa pengasingan tertutup Ye Yuan dan Yue Mengli pasti menghadapi beberapa masalah. Bahaya membagi jiwa surgawi, bagaimana mungkin dia, orang yang memiliki kekuatan besar Raja Surgawi ini, tidak tahu. Bahkan jika ada pil pemisah jiwa, proses ini masih sangat berbahaya. Namun, Ye Yuan sudah menjadi harapan terakhirnya. Awalnya, terhadap Ye Yuan, dia juga setengah skeptis. Tapi menyaksikan kekuatan Ye Yuan yang menantang surga, Yue Jianqiu masih memutuskan untuk mengambil risiko. Kecuali, melihatnya sekarang, sepertinya masalah benar-benar terjadi. Jika dirimu yang terhormat tidak bisa menunggu, kamu bisa kehilangan hakmu dan pergi. Yue Jianqiu berkata dengan mendengus dingin. Bagaimanapun dia adalah penguasa kota juga, pembangkit tenaga listrik Raja Iblis mendalam tingkat ke-9 Dao. Bagaimana dia bisa diremas oleh seorang junior? Kecuali, Lin Chao tampaknya tidak memiliki niat untuk skating, mengatakan dengan senyum tipis, Lin ini secara alami mampu menunggu. Hanya saja kota bulan terang yang menyelenggarakan pertemuan besar seperti itu, Anda harus setidaknya memberikan Lin ini batas waktu, kan? Jika Ye Yuan tidak keluar selama sebulan, apakah Lin ini harus berdiri di sini selama 1 bulan? Selanjutnya, bahkan jika kita menentukan pecundang, sepertinya Lin ini seharusnya tidak dihakimi begitu, kan? Petik 2. Wajah Yue Jianqiu berubah hitam. Lin Chao ini tidak mudah dihadapi. Selanjutnya, masalah ini adalah Bright Moon City yang tidak memihak alasan untuk memulainya. Terus menganggapnya serius jelas tidak memiliki manfaat apapun untuk keluarga Yue. Sama seperti Yue Jianqiu terperangkap dalam ikatan, 2 sosok turun dari udara. Kedua orang itu berpegangan tangan, seperti sepasang kekasih abadi. Setelah resonansi jiwa surgawi, Ye Yuan dan Yue Mengli bersama-sama akan memberi orang sensasi harmoni yang luar biasa. Melihat adegan ini, Yue Jianqiu tidak bisa tidak terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua orang itu selama beberapa hari dalam pengasingan tertutup ini? Benar-benar membuatku terkejut. Aku tidak menyangka lawan terakhirku sebenarnya adalah kenalan lama. Sambil berbicara, Ye Yuan melompat dan pergi ke arena. Sejujurnya, saat ketika Ye Yuan melihat Lin Chao, dia juga sangat terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa lawan terakhirnya sebenarnya adalah Lin Chao. Saat itu, Lin Chao benar-benar lumpuh oleh Ye Yuan di depan gerbang Tranquil Cloud Sect. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak mati, dia akan sia-sia juga. Tidak berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu, bukan saja dia tidak lumpuh, dia sudah mencapai puncak Passeles Realm. Adegan tadi, Lin Chao membawanya ke pemandangannya juga. Bukan saja dia tidak terkejut, tetapi dia juga malah sangat senang di hatinya. Hubungan Ye Yuan dan Yue Mengli yang lebih baik adalah, bukankah dia akan lebih bahagia putus mereka? Kegembiraan membalas dendam ini pasti sangat indah. Lin Chao berkata sambil tertawa, iya. Baru saja, aku bahkan berpikir bahwa kamu tidak bisa datang hari ini, dan aku sangat menyesal dalam hatiku. Kedua orang itu berseri-seri dari telinga ke telinga. Penonton di bawah panggung semua sangat terkejut ketika mereka melihat situasi. Kedua jenius muda yang sangat misterius ini sebenarnya sudah lama berkenalan.
Melihat cara mereka berbicara, sepertinya mereka adalah teman lama yang belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu sudah mempersiapkan sangat lama untuk hari ini. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum, penampilan itu memiliki ejekan yang tak terlukiskan. Senyum Ye Yuan menusuk Lin Chao seperti duri. Wajahnya masih tersenyum. Hanya saja senyumnya menjadi agak tidak wajar. Ya, aku sudah menunggu lebih dari 10 tahun untuk hari ini. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang hilang. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu sama dengan ayah dan anak Zhao Tianyin, menjual jiwamu untuk kekuasaan. Tapi di depanku, Ye Yuan, bahkan jika kamu menjual jiwamu, apa yang tersisa, di akhirnya, juga hanya putus asa. Petik 2. Ye Yuan memiliki sikap yang memandang rendah semua kehidupan. Bantalan semacam ini sangat melukai harga diri Lin Chao. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bahkan jika dia, Lin Chao, bisa memikirkan ratusan skema, bahkan jika dia, ranah kultivasi Lin Chao, berada di atas Ye, hasil akhirnya masih merupakan tragedi. Saat itu, Purple Mansion Sekte menyerbu perbatasan dengan pasukan besar, ingin menghancurkan Sekte Awan Tenang dengan kekuatan absolut. Pada akhirnya, Ye Yuan tidak hanya menyelamatkan semua tawanan dengan kekuatannya sendiri, ia bahkan melukai Lin Chao dengan serius, hampir menyebabkan kematiannya. Penindasan semacam ini yang mengabaikan pangkat hanya membuat orang putus asa. Sebenarnya, dia benar-benar putus asa saat itu. Semua keterampilannya lumpuh, hatinya seperti abu mati. Tapi aula marsial surgawi memberinya kehidupan kedua, membiarkannya membuang diri lamanya dan mengambil diri baru, memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Dengan mengandalkan kekuatan ini, dia bahkan mengalahkan penerus kekaisaran langit Skypool. Ye Yuan bahkan lebih mudah. Hehe, Ye Yuan, kau masih sombong itu. Tapi hari ini Lin Chao sudah bukan Lin Chao tadi. Hari ini, aku tidak hanya ingin menginjak-injak kakimu, aku bahkan ingin merenggut wanitamu. Biarkan kau mengalami sedikit apa yang disebut keputusasaan sejati. Lin Chao berkata sambil tertawa dingin. Ye Yuan tersenyum. Kata-kata Lin Chao membuatnya marah. Bagus sekali, ingat kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Ye Yuan berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Bagi Ye Yuan, kerabatnya tidak diizinkan dihina. Sekarang, Lin Chao benar-benar menunjuk ujung tombak ke arah Yue Mengli. Kemarahannya berhasil digerakkan. Melihat senyum Ye Yuan, Lin Chao benar-benar merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Sial, apa yang aku takutkan? Sekarang aku bahkan bisa mengalahkan penerus kekaisaran langit Skypool, mengapa aku takut pada Ye Yuan kecil yang sangat kecil? Lin Chao diam-diam mengutuk hatinya. Memprovokasi kakak Yuan seperti ini, bahwa Lin Chao sedang mencari kematian, di samping Yue Jianqiu, Yue Mengli berkata dengan dingin. Setelah resonansi jiwa surgawi dengan Ye Yuan, dia sangat terpengaruh oleh pikiran Ye Yuan seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah. Yue Jianqiu menatap putrinya, agak terkejut. Dia tidak yakin dari mana kepercayaan putrinya berasal. Tetapi mulai sejak tadi, Yue Jianqiu menemukan bahwa putrinya tampaknya agak berbeda. Pada saat ini, semacam pucat sakitan di wajah Yue Mengli sudah hilang sepenuhnya. Kemurungan yang tersembunyi dalam kebodohan juga lenyap tanpa jejak. Yue Mengli saat ini elegan dan tenang, ki abadi bertahan, muncul bahkan lebih duniawi dan tak terjangkau. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh temperamen Yue Mengli mengalami perubahan kualitatif. Yue Mengli saat ini percaya diri dan tenang, tidak lagi penampilan gadis kecil itu. Dan tatapannya ketika melihat Ye Yuan dengan lembut di antara sepasang kekasih, jelas masih penampilan gadis kecil itu. Sikap semacam itu hanya milik Ye Yuan. Apa yang dilakukan Ye Yuan terhadap putrinya? Bagaimana? Yue Jianqiu berkata. Yue Mengli tersenyum dan berkata, ayah, lihat saja. Lier, Ye Yuan, dia, benar-benar menyembuhkanmu. Yue Jianqiu berkata agak ragu. Yue Mengli mengangguk dan berkata, ayah, keluarga Yue tidak perlu meminta bantuan orang lagi di masa depan. Murid surgawi Sun Mun, mungkin itu sudah benar-benar tidak ada artinya. Seluruh tubuh Yue Jianqiu bergetar, menatap Yue Mengli dengan tak percaya. Sun Mun Heavenly Murid, adalah pengejaran tak terhitung generasi Zhou dan Yue yang dua keluarga. Itu adalah seni mata yang mampu mencapai alam dewa. Bagaimana tidak membuat orang iri? Tapi sekarang, Yue Mengli sebenarnya bahkan tidak memikirkan apapun tentang murid surgawi Sun Mun. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Yue Mengli.
Fisik mata surgawi bawaan-bawaan ditambah fisik pertempuran jiwa bawaan, Yue Mengli akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Meskipun Sun Moon Heavenly Pupil kuat, itu mungkin juga tidak dapat menyaingi fisik pertempuran jiwa bawaan. Di era surgawi Dao, fisik bawaan jiwa pertempuran, tidak ada seorang pun yang keberadaannya berkeliaran di dunia tanpa hambatan. Bab 948. Karena Ye Yuan telah tiba, maka mulailah. Yue Jianqiu berkata dengan dingin. Gemuruh. Pada saat yang hampir bersamaan, suara benturan keras bergema. Ye Yuan benar-benar melepaskan serangan ke Lin Chao dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak ada waktu untuk menutupi telinga. Pukulan ini mengejutkan arai besar sampai bergetar. Lin Chao mundur 100 langkah berturut-turut sebelum nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Lautan esensinya bergejolak, energi esensi dalam tubuhnya dilemparkan ke dalam kekacauan oleh pukulan Ye Yuan ini. Di bawah panggung, itu benar-benar sunyi senyap, semua tertegun oleh pukulan Ye Yuan. Mereka telah melihat sebelumnya dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Lin Chao membalas murid Fasun Flameheart dari Zhou Yan dengan satu pukulan, mengirimnya terbang dari panggung. Tapi sekarang, Ye Yuan berdiri di tempat tanpa menggerakkan otot, sementara Lin Chao dipukul sampai dia mundur 100 langkah. Dengan perbandingan ini, Ye Yuan juga agak terlalu kuat, kan? Melihat bahwa Ye Yuan hanya paseles tingkat pertama, banyak orang sudah tidak memiliki harapan. Lin Chao adalah puncak tingkat ke-9 paseles Realm, itulah bagaimana ia memiliki kualifikasi untuk berkelahi dengan Dao mendalam Realms. Tapi Ye Yuan hanya paseles tingkat pertama. Bagaimana cara bertarung seperti ini? Tapi pukulan ini, itu membuat semua orang melihatnya dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Agar Ye Yuan ini berani menantang tempat pertama kompetisi bulan cerah, kekuatannya memang menakutkan. Sepertinya tubuh kedaginganmu sangat kuat. Tidak heran kau bisa mengalahkan orang-orang yang disebut jenius itu. Namun, jika hanya sampai tingkat ini, bersiaplah untuk dihancurkan olehku. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Chao akhirnya berhasil mengatur napas, ekspresinya sangat jelek. Dia berpikir bahwa kekuatannya sudah sangat kuat. Dia tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan yang hanya paseles tingkat pertama sebenarnya sangat kuat. Hanya berdasarkan pukulan itu tadi, yang disebut jenius adalah lelucon di depan Ye Yuan. Lin Chao menarik napas dalam-dalam dan baru saja akan terbang dari pegangan ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah secara drastis. Tekanan naga yang keterlaluan meletus. Di kulit Ye Yuan, sebenarnya tumbuh banyak sisik naga. Kedua tangannya menjadi dua cakar naga. Dan salah satu dari mereka secara samar-samar mengasumsikan warna emas. Itu adalah ciri khas dari tulang naga purba. Dahinya benar-benar menumbuhkan dua tanduk naga. Melihat adegan ini, semua orang menarik napas dingin. Fisik setengah naga, ini, seberapa tebal garis keturunan naga sejati yang dibutuhkan ini? Mata Yue Jianqiu meletus dengan sinar cemerlang, saat ia berkata dengan takjub. Transformasi naga, ini adalah ciri khas seorang seniman bela diri manusia yang membudidayakan garis keturunan ras naga mencapai ranah yang sangat tinggi. Tapi seniman bela diri manusia, sangat sedikit orang yang mampu mencapai tingkat setengah naga. Karena persyaratan terhadap garis keturunan itu terlalu tinggi. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Pada saat ini, terlepas dari wajah Ye Yuan, area yang bisa dilihat pada tubuh praktis semua tumbuh sisik naga. Bisa dilihat seberapa tebal garis keturunannya. Orang harus tahu bahwa transformasi naga tidak sesederhana hanya menumbuhkan sisik naga. Setelah transformasi naga, fisik seniman bela diri akan memiliki lompatan kualitatif. Jika seniman bela diri ini tahu teknik bela diri ras naga, maka kekuatan teknik bela diri ras naga juga akan memiliki lompatan kualitatif. Sayangnya untuk Lin Chao, Ye Yuan tidak hanya tahu teknik bela diri balap naga, dia tahu yang sangat mendalam di antara teknik bela diri balap naga. Ye Yuan memandang Lin Chao dan berkata dengan senyum berseri-seri, apakah kamu siap? Dengan teriakan, sosok Ye Yuan menghilang dari pandangan. Gemuruh. Suara gemuruh yang kuat bergema. Tubuh Lin Chao terbang seperti bola meriam. Wark. Lin Chao langsung memuntahkan seteguk besar darah segar di udara. Penampilan itu mengerikan-mengerikan. Namun, ini baru permulaan. Void Dragon Shadow Pang Ye Yuan menabrak Lin Chao dengan kekuatan yang menggulingkan gunung dan menjungkirkan laut. Bang, bang, bang. Ketika semua orang di bawah panggung melihat adegan ini, mereka hampir berhenti bernapas. Terlalu kuat. Mencapai tingkat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh kedagingan, itu sama sekali tidak terbayangkan.
Lin Chao yang arogan dari sebelumnya terlalu lemah untuk berdiri untuk satu pukulan di depan Ye Yuan. Pertandingan ini hari ini, Zhou Yan secara alami tidak akan melewatkannya juga. Sejak awal, dia menonton pertempuran di bawah panggung. Ketika Ye Yuan dan Yue Mengli turun dari langit, dia merasakan semua jenis emosi di hatinya, benar-benar mengerikan. Tapi melihat Ye Yuan yang menakutkan, dia tidak bisa menahan perasaan dingin dari lubuk hatinya. Jika itu dia di atas panggung, dia kemungkinan sudah akan ditabrak menjadi daging cincang, kan? Fasun Flameheart Pupil, lelucon, menghadapi Ye Yuan dalam keadaan mengamuk, semuanya tidak berdasar. Tidak percaya itu bahwa Lin Chao di atas panggung adalah contoh hidup. Fisik setengah naga, tidak berpikir bahwa bocah ini sudah tumbuh sedemikian rupa. Semut alam bawah sebenarnya sudah menjadi naga kolosal. Tuan Hantong, jika nyaman, yang terbaik untuk menghabisi bocah ini saat kau sedang itu. Petik 2. Tatapan Hantong telah menatap Ye Yuan selama ini. Dia mengangguk dan berkata, Li Hun benar. Namun, kekuatan Lin Chao anak ini belum sepenuhnya ditampilkan. Fisik setengah naga tidak cukup. Li Hun adalah pengikut suci yang mengendalikan ayah dan anak Zhao Tianyin. Mendengar kata-kata Hantong, Li Hun juga tersenyum. Di arena, seberkas cahaya darah melesat ke langit. Lampu pedang berwarna merah darah meletus dalam situasi yang buruk, membelah lurus ke Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa Lin Chao sebenarnya masih bisa menyerang balik dalam keadaan seperti itu. Tapi meskipun lampu pedang ini mengesankan, masih sedikit tidak terampil untuk ingin melukainya. Perasaan surgawinya menggugah. Bel besar tiba-tiba muncul di depannya. Heavenly King Bell mengeluarkan seberkas cangkang pelindung kuning pucat untuk menahan cahaya bilah darah merah. Gong! The Heavenly King Bell dipukul mundur. Ye Yuan mengambil keuntungan dari situasi dan menyingkirkannya. Ye Yuan menarik Half Dragon Fisik dan mengembalikan penampilan aslinya. Melihat Lin Chao lagi, dia saat ini bermandikan darah dari kepala hingga kaki. Tidak ada titik utuh di tubuhnya dari atas ke bawah. Ye Yuan yang sedang mengamuk tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Itu hampir setiap kepalan tangan memukul daging. Setelah menembus ke Passeles Realm, potensi tulang naga purba dikembangkan selangkah lebih maju. Tubuh kedagingannya juga berhasil menembus tier 8 tahap akhir. Half Dragon Fisik, ditambah dengan Void Dragon Shadow Pang, kombinasi ini hanyalah sebuah bulldozer, menghancurkan semua rintangan. Tubuh kedagingan yang dibanggakan Lin Chao tidak layak disebut sama sekali di depan Ye Yuan. Rata-rata orang, bahkan jika tubuh daging mereka mencapai tier 8 tahap akhir, mereka juga seharusnya telah dihancurkan menjadi daging cincang pada saat ini. Kamu masih bisa mempertahankan bentuk manusia, sepertinya kamu sama dengan Zhao Ayah dan anak Tianyin, semua metode penanaman bidat. Saya benar-benar ingin tahu sekarang, apa sebenarnya kekuatan di belakang Anda yang merencanakan dalam gelap. Orang-orang di bawah ini harus bersama dengan Anda, bukan? Kalian yang datang ke Bright Moon City, jika tidak ada kecelakaan, itu pasti demi Sun Moon Heavenly Murid. Petik 2. Mengenai Lin Chao masih memiliki kekuatan untuk membalas, Ye Yuan tidak terkejut. Sebaliknya, dia meminta Lin Chao dengan tenang. Namun, ketika beberapa orang di bawah panggung mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah mereka semua berubah, termasuk Jenderal Suci Hantong. Mereka sudah sangat rendah hati di tengah orang banyak. Selain itu, mereka dengan sengaja menahan aktivitas vital mereka, terlihat tidak jauh berbeda dari seniman bela diri biasa. Dia tidak berpikir bahwa itu dilihat dengan satu lirikan oleh Ye Yuan. Hahaha, Ye Yuan, kamu memang tidak mengecewakanku. Semakin kuat kamu, semakin senang ketika aku membunuhmu. Darah, dewa, transformasi. Lin Chao berteriak dengan keras. Tiba-tiba, hanya untuk melihat ki darah Lin Chao mengepul ke langit. Kedua muridnya menjadi merah padam, seluruh orangnya diselimuti oleh banyak cahaya darah. Aura Lin Chao dengan cepat naik, semakin dekat dan lebih dekat ke Dao Mendalam Realm. Gemuruh. Akhirnya, jurang besar antara Passeles Realm dan Dao Mendalam Realm sebenarnya langsung dilintasi oleh Lin Chao.